tidak pernah sekalipun kami melihat Tuhan menolak setiap kami yang datang berserah kepada Tuhan. Kesempatan yang terbaik malam hari ini, kami bisa serahkan hidup kami kepada Tuhan. Segala yang baik, segala yang buruk, apapun yang ada dalam hidup kami mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara malam hari ini. I surrender, oh, I surrender all. I surrender all to you, my blessed Savior. I surrender. Draw me to your place. Your place. Guide my heart with grace in your hands. I surrender. Surrender all in your hands. I surrender all. Terima kasih Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas.
Masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersihmu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang saudara-saudara. Hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini semata-mata adalah kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Oleh karena itu pergunakan waktu, peluang dan kesempatan yang masih baik yang diberikan Tuhan kepada kita hari ini. Biarlah kita akan sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Karena selain kita beribadah, kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa mempersekutukan diri kita dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu, biarlah kita akan sungguh-sungguh menikmati berkat Tuhan yang indah itu, agar supaya kita dikuatkan iman kita melalui perjamuan kudus. Mari saudara-saudara, kita akan mulai ibadah raya yang kedua ini. Kita bangkit berdiri, kita akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Siapa yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Pagi hari ini menjelang siang kita sama-sama menyadari betapa Tuhan baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu, buat kasih setiamu, sehingga kami boleh mendapatkan karya anugerah terbesar dalam hidup kami, yaitu keselamatan daripada Tuhan. Amin. Mari katakan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu. Tuhan yang curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Yesus Tuhan penebusku, karena kasih-Mu yang selamatkan kita, amin, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan besar, besar mulia
harapan. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Betapa agung perbuatan-Mu, lah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan benar. Mari katakan sama-sama, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang selamatkan, amin, menyucikan dan menerus hidupku, tunaikan syukur. Terima kasih pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kita pujikan ini sekali lagi dari awal. Besar mulia kasih-Mu, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan diri. Terima kasih Tuhan, bersalib-Mu Tuhan, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa-Mu. Engkau yang beri kekuatan, Kau berikan harapan. Agung perbuatan-Mu Tuhan, agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan benar. Boleh angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan, karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, menyucikan dan menerus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu yang selamatkan, menyucikan kita, menyucikan dan menerus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia. Katakan sekali lagi, karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dan menerus hidupku, tunaikan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, maha mulia dan terindah Kau. Sekali lagi katakan maha mulia, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat karya penebusan, buat karya di Golgota.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan masih beri kesempatan setiap kami beribadah. Ini bukti bahwa Tuhan mengasihi hidup kami. Dan kami akan bersorak-sorai Tuhan hari ini karena Engkau baik, karya keselamatan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya percaya, katakan sama-sama. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Kami akan lagu bersamamu Tuhan. Lagi. Amin. Bagiku biar dengan Tuhan. Haleluya. Jesus. Nyanyikan lebih keras lagi ya. Jangan. Sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai sekali lagi dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari semula Tuhan, Engkau baik adanya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak yang siap terima firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Tuhan dekat kita, amin. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari katakan, sungguh besar Tuhan. Kau indah bagi kami, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Terima kasih Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Sungguh mulia dan berharga darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan berharga. Boleh angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu. Kami menyadari Tuhan hari ini Tuhan, pengorbanan-Mu. Terima kasih. Dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hamba-Nya. Yang Kau pikirkan
karya-Mu dalam hidup ini. Kami tidak mau sia-siakan waktu dan kesempatan yang Engkau berikan pada pagi hari ini atau siang hari ini untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, jamah kami dan urapi kami, sehingga benar-benar kami rasakan sukacita surgawi memenuhi tempat ini. Hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mengalami kuasa firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Mari kita akan bersama-sama langsung buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat yang keenam. 2 Korintus pasalnya yang keempat, satu ayat akan kita renungkan bersama-sama dan tidak menutup kemungkinan dipersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mencermati ayat-ayat sebelum dan sesudahnya di perikop yang sama di pasal 4 ini. 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 6. Mari kita simak bersama-sama. Demikian dikatakan firman Tuhan. Saya mulai baca ayat 6 di kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya ulangi bagian kalimat yang ditandai dengan tanda kutipan. Dari kalimat dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Konteks kalimat firman Tuhan ini dilatar belakangi pernyataan Paulus untuk meyakinkan jemaat yang dilayani pada waktu itu bahwa pemberitaan firman yang ia sampaikan kepada jemaat dimanapun berada, titik konsentrasi fokus pelayanan Paulus adalah pemberitaan tentang Tuhan Yesus, bukan tentang apa-apa dan tentang siapa-siapa. Sekali lagi, penekanan dari konteks kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada siang hari ini berangkat dari pernyataan Paulus untuk menekankan sekali lagi prinsip motivasi pelayanan Paulus hanyalah memberitakan tentang Tuhan Yesus dan tidak ada tendensi pamrih apapun. Dengan demikian, Paulus pun juga menyatakan diri, kebanggaannya dia sebagai hamba Tuhan, bukan statusnya yang dianggap sebagai seorang utusan Tuhan. Kebanggaan dia adalah kalau dia diberi kesempatan untuk memberitakan kabar keselamatan Injil Tuhan itu dengan benar, dengan fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, tanpa tendensi, tanpa pamrih, supaya dia diberi prestis tertentu yang membuat dia benar-benar merasa bangga dengan statusnya sebagai utusan Tuhan.
Dan itu pula yang ditekankan di dalam setiap pelayanan Paulus. Fokus inti pelayanan pekabaran Injil yang ia bawa hanyalah Tuhan Yesus, dan jemaat Tuhan selalu diarahkan untuk selalu fokus konsentrasi hanya kepada Tuhan Yesus. Artinya mengabaikan segala efek ketika mengikut Yesus itu dapat upah apa dan sebagainya dan sebagainya. Mengabaikan dan mengesampingkan semuanya itu, inti yang ditekankan oleh Paulus, jemaat Tuhan harus konsentrasi fokus kepada pemberitaan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kebanggaan Paulus untuk menyatakan ini. Oleh sebab itu, dirasa perlu bagi Paulus untuk memberikan penjelasan yang mendalam. Dirasa perlu bagi Paulus untuk memberi pengertian kepada jemaat Tuhan tentang inti pelayanannya atau fokus iman jemaat ini. Supaya jemaat tidak lagi terombang-ambing, meragukan atas iman percaya mereka, hanya justru mengesampingkan hal yang prinsip, tetapi mengutamakan hal-hal yang lain yang bersifat ini efek, dampaknya. Kalau ikut Tuhan itu diberkati, kalau ikut Tuhan itu sukses. Lebih dari sekedar itu, Paulus sekali lagi ingin menekankan hal ini. Dan itu pula yang menjadi kebanggaan Paulus. Oleh sebab itu sekali lagi, dirasa perlu bagi jemaat Tuhan untuk menyadari ketika hidup harus fokus konsentrasi kepada Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang harus dipahami, ada sesuatu yang harus diubah berkenaan dengan pemahaman, berkenaan dengan sudut pandang, berkenaan dengan persepsi masing-masing orang tentang Tuhan Yesus. Karena bisa saja jemaat Tuhan dikaburkan oleh hal-hal yang seharusnya dipahami secara esensi, tetapi justru mengutamakan dan mengekspos sesuatu yang bukan esensinya, bukan yang penting, yang terpenting dan prinsip. Oleh sebab itu, Paulus menekankan hal ini. Kenapa muncul ada kalimat habis gelap terbit terang? Paulus ingin menyadarkan jemaat Tuhan, menyadarkan kita para pembaca penikmat sabda Tuhan di era sekarang, untuk menyadari kondisi manusia yang benar-benar ada di dalam kegelapan, ketika tidak lagi menyadari dengan benar siapakah Yesus. Oleh sebab itu, saya ingin mengangkat sebuah tema dalam perenungan siang hari ini. Berkenaan dengan persepsi kita, cara pandang kita. Dan dikonfirmasi dengan perspektif Tuhan. Sudut pandang Tuhan berkenaan dengan salib Kristus. Karena sekali lagi, salib Kristus itu menjadi kebanggaan bagi Paulus untuk memberitakannya. Salib Kristus itu menjadi modal pelayanan Paulus untuk menyatakan esensi, menyatakan prinsip kebenaran Tuhan yang harus diterima oleh jemaat Tuhan. Lebih dari sekedar mengharap berkat, mengharap hal-hal yang mereka harapkan selama ini. Oleh sebab itu, dirasa perlu bagi Paulus untuk menyampaikan hal ini. Dan ini yang ingin saya angkat
menjadi tema kita pada siang hari ini. Memandang wajah Yesus. Memandang salib Kristus. Bagaimana kita dapat memaknai salib Kristus itu dalam perspektif sudut pandang Allah yang ingin menyampaikan sesuatu di balik semua eksekusi salib itu. Selama ini kita punya pemahaman, pengertian dari berbagai macam informasi yang kita terima, baik dari artikel-artikel rohani, searching di internet, informasi renungan-renungan dari khotbah dan sebagainya. Kita sudah tahu kesimpulan umum dampak dari salib Kristus itu memberikan penebusan, kebebasan, pengampunan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi pernahkah kita berpikir dengan dalam apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus secara pribadi kepada kita melalui peristiwa yang harus ia alami dan jalani melalui eksekusi salib. Melalui eksekusi salib ini, Tuhan Yesus ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada kita yang tanpa kita sadari itu terabaikan. Yang penting kita tangkap dampaknya. Dari pengorbanan Kristus, saya dibebaskan. Dari pengorbanan Kristus, saya mendapat pengampunan. Dari pengorbanan Kristus, saya mengalami kemerdekaan, kemenangan. Amin, betul. Itu prinsip janji-janji kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang mungkin tidak terlintas di benak kita. Bahwa di balik eksekusi salib itu Tuhan Yesus ingin mewujudkan sesuatu, ingin menyampaikan sesuatu, ingin mengkomunikasikan sesuatu kepada kita. Sehingga itu yang akan membawa kita kepada pemahaman salib itu apa? Pemahaman tentang wajah Kristus itu apa? Mengerti profil pribadi Yesus itu siapa? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi sering kita mendapatkan kesimpulan secara umum dampak dari pengorbanan Kristus ini seperti itu. Bisa saja itu menjadi pengetahuan Alkitab, tetapi tidak pernah kita alami. Kita mengerti pengorbanan Kristus itu menebus dosa kita. Sejauh mana saudara dan saya benar-benar mengalami dampak yang nyata, hidup yang sudah ditebus itu kayak apa? Hidup yang berkemenangan itu kayak apa? Karena tanpa kita sadari, kita masih menjalani kehidupan sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Masih hidup dengan kesadaran, dengan ketidaksadaran bahwa hidup kita ini sudah mengalami penebusan. Masih terintimidasi oleh hal-hal yang mengganggu sikap kita, langkah kita. Dan tidak heran muncul keraguan dalam kehidupan kita. Kita masih takut melanggar tradisi-tradisi tertentu berkaitan dengan adat istiadat nenek moyang. Kita takut melanggar ketentuan syarat tradisi-tradisi tertentu. Hanya gara-gara kita takut kualat, apalagi takut sawanen dan sebagainya. Padahal saudara dan saya seharusnya sadar melalui pengorbanan Kristus hidup saudara dan saya tidak perlu lagi merasa hidup ada di dalam bayang-bayang maut atas nama tradisi, adat istiadat dan sebagainya. Dan itu yang membuat kita ragu untuk menyatakan iman dalam kehidupan kita. Pak,
nanti kalau terjadi seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu bagaimana? Pak, ini belum 40, 100 hari, 1000 harinya ini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu saudara-saudara, itu menunjukkan, itu cukup menunjukkan bahwa esensi penebusan Kristus belum teralami, terrealisasi dalam kehidupan kita. Kita coba abaikan hal-hal seperti itu. Mari kita akan coba melihat apa sebenarnya yang ingin Tuhan komunikasikan di balik penderitaan yang ia alami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memandang wajah Yesus yang tercabik-cabik dan hancur itu ingin menyatakan kepada kita bahwa fakta eksekusi salib itu adalah fakta kehancuran, fakta pengkhianatan, penolakan dan keterpisahan. Salib ingin mengkomunikasikan kepada kita wajah Kristus, tubuh Kristus yang hancur itu ingin memberitahukan, mengisyaratkan kepada kita. Di sana ada kehidupan yang mengalami kehancuran, penolakan, pengkhianatan, dan sebagainya. Bukan berarti kalau saya sampaikan dan mengekspos hal ini hanya dalam rangka kita ingin supaya kita memiliki simpati terhadap penderitaan Kristus, bukan. Tentunya bukan pula ini maksud Tuhan untuk cari kebanggaan diri sendiri, cari simpati dari siapapun supaya dianggap pahlawan, superhero dan sebagainya. Tidak. Tidak ada perintah Tuhan Yesus disalib. Coba saudara perhatikan di Alkitab. Tetapi Yesus menyerahkan diri. Tidak ada perintah kamu harus disalib. Kamu harus dieksekusi seperti ini. Tetapi dia dengan kerelaan hati menyerahkan diri. Saya siap mengalami semuanya itu. Kesiapan kemanusiaan Yesus itu menimbulkan pertentangan. Ketika satu pihak menyatakan bahwa dia adalah Mesias, Raja orang Yahudi. Tetapi dalam kemanusiaannya dia mengalami eksekusi hina. Tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi, memandang wajah Yesus yang porak-poranda, tercabik-cabik dan hancur itu. Mari kita lihat, ada wajah yang ditolak, ada pribadi yang dikhianati, ada pribadi yang terpisah, terasing. Dan itu kehancuran total, fisik, psikis, mental, rohani dan sebagainya. Tidak main-main itu. Selanjutnya, memandang wajah Yesus yang tercabik-cabik, melihat eksekusi salib, mengisyaratkan kepada kita untuk bersama-sama kita merenungkan. Di sana ada wajah kehidupan yang hancur, tercabik-cabik oleh keserakahan, oleh karena kebengisan, kebencian dan dendam. Jadi Tuhan tidak semata-mata mencari simpati kita. Oh, kasihan ya Tuhan Yesus menderita seperti itu. Oh, betapa sakitnya hal-hal yang dialami oleh Tuhan Yesus. Lebih dari itu, di sana kita sedang memperhatikan raut wajah sebuah kehidupan yang mengalami keserakahan, kebengisan, kekerasan. Dan itulah Yesus. Kita tidak perlu bertanya, siapa yang mengakibatkan semuanya itu. Pada penayangan film The Passion, orang Yahudi marah dengan produser, dengan tim pembuat film itu. Mereka tidak mau, merasa dipersalahkan
oleh karena eksekusi yang dialami oleh Yesus. Itu bukan perbuatan kami, itu bukan kami. Dan itu menjadi perdebatan. Masing-masing pihak tidak ada yang mau dipersalahkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak cari kambing hitam. Tuhan Yesus tidak sedang menyimpan dendam. Siapa yang membuat dirinya seperti itu, dia tetap harus jalani. Karena sekali lagi ada sesuatu yang ingin disampaikan, dikomunikasikan oleh Tuhan Yesus. Justru di dalam wajah Yesus yang tercapik-capik, terlebih dahulu kita memandang hidup kita yang tercapik-capik oleh dosa. Dan pandangan Tuhan Yesus itu adalah pandangan yang justru menyatakan pengampunan, pandangan yang menyatakan kasih, pandangan yang menyembuhkan. Pandangan Kristus yang sudah porak-poranda itu tidak sekedar, bahkan tidak mau hanya direspon supaya kita berbelas kasihan kepada dia. Tidak. Justru dari wajahnya yang tercapik-capik itu menggambarkan keporak-porandaan dan kehancuran manusia itu sendiri oleh karena dosa-dosanya. Dan itu sedang mengisyaratkan dan mengingatkan kita, iki loh, dampak hidup yang masih terus dipenuhi dan dihantui dan diintimidasi dengan dosa. Wajah Kristus yang menampakkan kehancuran oleh karena dosa-dosa manusia. Tidak lagi menampakkan wajah yang hanya butuh respon dibelas kasihani. Tetapi justru pandangannya itu menggugah, membuka mata kita atas pengampunan dan kasih yang Tuhan nyatakan kepada kita. Kalau boleh pakai bahasa lugas, Tuhan ingin sampaikan kepada kita, aku lakukan semuanya itu karena aku mengasihi engkau, karena aku mengampuni engkau. Aku enggak dendam sama kamu, walaupun kamu benci sama aku. Walaupun aku menyakiti kamu, aku enggak akan balas. Itu yang Tuhan ingin sampaikan. Itu yang Tuhan ingin komunikasikan kepada kita. Dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengalami kehancuran total dalam suatu situasi yang belum pernah ia alami sebelumnya, hanya dengan satu tujuan, supaya ia bisa menjadi satu dengan kita dalam segala hal. Dengan kondisinya yang hancur dan tercapik-capik itu, Tuhan ingin menyatakan kepada kita, aku ingin hidup bersama dengan engkau. Aku ingin merasakan pergumulanmu. Aku ingin merasakan kesakitanmu. Aku ingin merasakan bagaimana hidup dikhianati. Aku ingin hidup bersama dengan engkau, bagaimana rasanya dibenci, dianiaya dan sebagainya. Tidak lain, Tuhan ingin menyatu dengan kehidupan kita. Dan seluruh penderitaannya itu mewakili seluruh pergumulan manusia. Dalam segala perkara, dalam segala aspek kehidupan kita. Total Tuhan lakukan semuanya itu. Sekali lagi, tidak semata-mata dia hanya ingin dianggap sebagai pahlawan. Sama sekali tidak ada pikiran, sama sekali tidak ada hal-hal semacam itu di benak Tuhan Yesus. Dengan segala ketulusan, dia ingin sampaikan sesuatu melalui apa yang ia alami ini kepada kita. Nah, dan yang terpenting adalah berangkat dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Menyadari
Ketika kita melihat dan memandang wajah Yesus, kita sedang bercermin dan berkaca terhadap diri kita sendiri yang carut marut, masih hidup dalam kegelapan itu. Butuh terang. Dan disitulah Tuhan hadir. Memandang wajah Yesus artinya membawa kita kepada satu pengharapan untuk melihat cahaya kemuliaan Kristus yang Tuhan nyatakan kepada kita. Supaya hidupmu dan hidupku yang gelap, supaya hidupmu dan hidupku yang hitam itu menjadi terang benderang. Yang pertama, akhirnya saudara dan saya menyadari keberadaan kita ini kayak apa. Dan yang kedua, terang Kristus itu akan memulihkan kehidupan saudara yang seperti itu. Selama kita ada di dalam kegelapan, kita enggak tahu apa yang kita berbuat ini benar atau tidak. Dan selalu kita nyatakan segala sesuatu itu benar atau tidak, benar atau tidak. Tidak melihat dan bercermin bahwa hanya melalui terang kemuliaan Kristus ini, saudara dan saya tidak sedang dibawa kepada cuma dua keputusan, ya atau tidak, benar atau salah. Tetapi saudara dan saya membutuhkan cahaya kemuliaan Kristus itu. Kemuliaan Kristus yang menggambarkan totalitas kesempurnaan Allah itu akan memenuhi kebutuhanmu, memenuhi kehidupanmu. Kehidupanmu yang carut marut itu akan diperbaiki oleh Tuhan. Kehidupanmu yang hancur itu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Kehidupanmu yang remuk oleh karena sakit penyakit itu akan disembuhkan. Dan pengharapan inilah yang Tuhan mau komunikasikan kepada kita. Selain janji-janji Tuhan yang besar, penebusannya, pengampunannya, dan kemenangannya, ternyata secara detail Tuhan ingin menyampaikan sesuatu kepada kita. Bahwa Tuhan mau celah-celah dalam kehidupan kita ini bisa ditembus oleh cahaya kemuliaan Kristus. Dan itu akan mampu menjawab setiap pergumulan saudara. Yang tak terucap, yang tak terdengar oleh orang lain. Bahkan itu tersimpan dalam di dalam dasar sanubari kita. Tuhan ingin menembus kehidupan itu. Cahaya kemuliaan Kristus itu menyinari hati kita supaya hati kita benar-benar terang dan mengalami kemuliaan Allah yang sejati. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan senantiasa membawa kepada kita kepada pemahaman. Ketika kita memiliki kerinduan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, itu pula yang Tuhan lakukan pertama kali. Tuhan ingin bersekutu dengan hidup saudara dan saya. Tuhan ingin hidup ada di dalam pergumulan saudara dan saya. Lebih dari sekedar kerinduan kita, kalau kita hidup di dalam Dia, mengalami berkat banyak hal. Bagi Yesus, hidup bersekutu dengan kita, Dia ingin ikut merasakan segala penderitaan yang kita alami, segala pergumulan yang kita hadapi. Bersekutu dengan Dia tidak serta-merta ingin mengambil untung dari apa yang dihasilkan persekutuan antara Dia dengan saudara dan saya. Dia hanya ingin ikut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dan dari situ terang kebenarannya, terang kuasanya itu akan menjawab setiap pergumulan kita sampai hal-hal yang paling kecil sekalipun. Detail dalam kehidupan kita. Alami kuasa Tuhan, alami dampak dari persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Roti dan anggur yang kita makan dan kita minum akan dicerna oleh tubuh kita, diproses, dan permisi kata, secara fisik akan menghasilkan sampah. Tetapi pernahkah kita pahami, berangkat dari kebenaran firman Tuhan,
supaya hati saudara dan saya diterangi oleh cahaya kemuliaan Kristus, sehingga itu memiliki kesadaran. Persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur tidak sekedar hanya ritual agamawi, tetapi itulah kerinduan Tuhan untuk hidup bersama dengan saudara. Dalam setiap musim kehidupan, Tuhan Yesus ingin ada senantiasa bersama dengan saudara dan saya. Dan Tuhan ingin setiap saat saudara dan saya mengalami terang cahaya kemuliaan Kristus. Dan itu memungkinkan saudara melangkah dengan pasti, tanpa keraguan, berjalan bersama dengan Tuhan, dengan penuh iman. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan menyertai. Amin. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan satu pujian, Engkau Tuhan yang setia. Mari saudara-saudara miliki hasrat memandang wajah Yesus dengan penuh makna, bahwa Tuhan sudah mengambil alih seluruh pergumulan itu totalitas, supaya saudara dan saya sadar Dia pun mampu mengatasi semuanya itu, bahkan mampu mengatasi segala pergumulan hidupmu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan sumber kekuatanku, Engkau Yesus juru selamatku, Engkau harapanku dan jawabanku. Naikkan pujian ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, responi anugerah Tuhan ini. Engkau Tuhan yang setia, wajah Yesus yang carut marut dan tercapek-capek itu mengisyaratkan penolakan orang-orang yang ada di sekitar Dia. Dengan kerelaannya Tuhan tetap mau lakukan semuanya. Satu prinsip, supaya hidup saudara dan saya mengalami kemuliaan sejatinya. Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam
kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebelum kami masuk di dalam perjamuan kudus, kami terlebih dahulu bisa menikmati kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami sadar Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib bukan karena dosa dan kesalahan-Mu, tetapi semata-mata oleh karena dosa yang Kau tanggung. Semua kesalahan dosa kami, itulah yang menyebabkan Engkau mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, hari ini kami ingin masuk dalam perjamuan kudus. Kau kuduskan hati dan pikiran kami, agar perjamuan kudus ini boleh menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua. Baik hamba-Mu, baik majelis pelayan Tuhan dan seluruh jemaat yang hadir, maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saudara duduk. Kami undang para majelis untuk datang ke depan untuk sama-sama berdoa. Ya, saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, saya ingin menjawab dan berdoa nantinya. Tapi terlebih dahulu saya ingin membaca di mana kita dipersatukan di dalam darah Kristus. Firman Tuhan berkata demikian saudara-saudara. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak yang ada, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara-saudara, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengangkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara memakannya bersama, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita
dengan tubuh Kristus. Mari kita akan memakannya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan angkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum kita meminumnya bersama, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimertakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur, di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan rahmat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Engkau perkenan kami boleh bersekutu, menyatu bersama dengan tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur ini. Kiranya persekutuan ini akan semakin mempererat persekutuan yang indah di antara kami bersama dengan Engkau. Dan itu akan membuat kami semakin sadar kami butuh Engkau, dan kami tahu Engkau ada di dalam kehidupan kami setiap saat. Terangi hati, pikiran, jiwa, dan roh kami, untuk kami benar-benar mengalami kemuliaan Kristus setiap saat dalam kehidupan kami, dan itu memungkinkan kami untuk dapat menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Cawan-cawan akan dikumpulkan oleh majelis. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Sekali lagi ditekankan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengikuti baptisan air, segera mengikuti prosedur atau persyaratan-persyaratan yang ada, dan mengikuti kelas katekisasi baptisan yang akan dimulai besok Selasa, tanggal 8 Februari. Demikian pula bagi saudara-saudara sekalian yang akan merencanakan pernikahan di tahun ini, untuk diberkati Tuhan, silakan saudara berkomunikasi dengan Bapak Gembala untuk mengikuti kelas-kelas katekisasi pranikah. Ya, itu saja yang dapat disampaikan, dan informasi lainnya dapat saudara ikuti melalui warta jemaat. Kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah jemaat di tempat ini, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri. Silakan. Ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir atau beberapa waktu yang lalu tetapi kami belum sempat menyambutnya, silakan saudara bangkit berdiri. Tidak ada. Selanjutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 31 Januari sampai tanggal 6 Februari hari ini. Bagi saudara yang merasa berulang tahun, silakan bangkit berdiri, kita akan doakan bersama-sama. Silakan. Atau di tanggal-tanggal sebelumnya, ya, ada Ibu Sifra Setiawati, ada Ivan, ya, ada lagi yang lainnya. Atau hari-hari berikutnya, tanggal-tanggal sebelumnya maksudnya,
Sebelum tanggal 31 saudara belum sempat didoakan. Silakan bangkit berdiri untuk kita doakan bersama sampai hari ini tanggal 6 Februari. Cukup ini saja? Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Dan tak lupa kita akan berdoa juga nanti untuk saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit. Kita berdoa, dukung dalam doa untuk proses pemulihan dari Ibu Bapak Pendeta Elisa yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Solo dan dalam proses pemulihan. Ibu Parmiatun, kita berdoa kiranya Tuhan akan menolong. Kemudian kita berdoa, saya dapat informasi Ibu Lena tadi malam juga mengalami kecelakaan dan saat ini ditangani di Rumah Sakit Marti Rahayu. Kita berdoa untuk penanganan dokter, operasi atau apapun, Tuhan akan tolong. Untuk saudara-saudara kita yang lain, untuk saudara Kristiano juga yang ada di Marti Rahayu karena DB, dan untuk saudara-saudara kita yang lain. Ya, sebelumnya mari kita berdoa untuk yang berulang tahun. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, senantiasa kami bersyukur atas kejadian kami yang ajaib. Kalau Engkau beri kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati hidup sampai hari ini, bahkan kami boleh memperingati hari jadi kami, itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan semata. Tidak ada alasan bagi kami untuk membanggakan diri atas apa yang dapat kami nikmati hari ini. Sekali lagi kami menyadari semua oleh karena campur tangan dan keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika anak-anak-Mu memperingati hari jadi mereka di ulang tahun mereka, kiranya Tuhan senantiasa hadir untuk menyatakan kasih-Mu dan mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati anak-anak-Mu ini. Di hari yang spesial ini Tuhan akan menyatakan anugerah-Mu secara spesial kepada anak-anak-Mu ini. Sehingga benar-benar mereka merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan setiap pribadi yang mengasihi dan mengandalkan bahkan percaya kepada Engkau. Tuhan memberkati saudara-saudaraku yang berulang tahun. Tuhan memberkati engkau. Di hari spesialmu Tuhan akan menyatakan sesuatu yang spesial untuk engkau sadari. Itulah cara Tuhan memelihara engkau. Dengan cara itulah Tuhan memperhatikan hidupmu. Di balik semua perkara yang terjadi dalam kehidupanmu, pahamilah bahwa Tuhan sedang membangun dan merenda sebuah karya demi kebaikan saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau. Kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus akan senantiasa memberkati engkau, menyertai perjalanan hidupmu, memberkati setiap usaha, pekerjaan, studi, pelayanan, apapun yang engkau kerjakan di dalam Tuhan dibuat berhasil. Dan hanya nama Tuhan dipermuliakan di atas semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati engkau. Saat ini kami menyatukan hati berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk Ibu Parmiatun, kami berdoa untuk Ibu Lena, kami berdoa untuk anak saudara kami Kristiano, kami berdoa untuk Martin, kami berdoa untuk Devina, kami berdoa untuk Pak Budi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini terus berharap akan pertolongan Tuhan. Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu sesuai dengan iman percaya mereka kepada Engkau untuk mengalami mujizat Tuhan setiap saat. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, menjaga dan melindungi, pakai sarana prasarana medis, obat-obatan, tangan dokter, menjadi sarana kesembuhan dari Tuhan semata kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan.
Engkaulah Tuhan yang layak kami sanjung dan kami muliakan dalam hidup ini untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sehingga memungkinkan hari ini dengan penuh sukacita kami bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Tuhan, kiranya Engkau akan kuduskan persembahan-persembahan kami pada saat ini agar bisa berguna untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, pekerjaan Engkau dengan hati yang tulus, maka disitulah Tuhan akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi dan siang ini, untuk seterusnya dan selamanya. Amin.